segini terpurukin dan segini viralnya. Kami nggak pernah ngalamin. Jadi jujur secara manusiawi kami juga nggak tahu bagaimana meresponi. Dan ya walaupun kami pendeta, pastor, apapun disebut itu, kami masih manusia biasa yang menghadapi masalah sama seperti orang-orang seperti biasanya. Bahkan yang lebih parah lagi, saya sampai nggak berani keluar. Sebetulnya ini pertama kali saya ada di podcast setelah mungkin 1,5 tahun yang lalu. Udah nggak bisa apa-apa, kita andalin Tuhan, saya cuma bisa kerjaan tiap hari. Cuma nangis, doa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, komplain sama Tuhan. Ini manusiawi banget, saya komplain, kenapa saya? Dia sempat menjadi dokter cendana. Dan banyak dari orang-orang telepon juga, saya nggak terima dengan keluarga dokter dilakukan seperti ini. Keinginan, saya masih manusia. Ketidakadilan yang kami terima dengan segala perlakuan yang ada, dengan segala kehebohan, saya selalu diingatkan sama Tuhan. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita sudah kedatangan Pastor JJ, welcome ke Cahaya Bagi Negeri. Thank you so much. Thank you untuk undang saya di sini. Kita lihat sekarang sosial media kita tuh kan banyak berbagai konten-konten yang ya ibaratnya orang langsung caplok. Misalnya dia langsung upload, dia tanpa cross check, tanpa verifikasi dan lain-lain gitu kan. Nah, kita juga pernah melihat satu video pastor saat itu sempat viral juga. Dia ada di YouTube, ada di Instagram juga. Saat itu kalau nggak salah adalah isu dari salah satu almarhum. Boleh cerita nggak? Mungkin seperti apa sih peristiwa itu, Pastor? Ya, sebetulnya ini pertama kali saya ada di podcast setelah mungkin 1,5 tahun yang lalu. Dan ini menjadi suatu hal yang saya baru bisa utarakan juga kepada seluruh pemirsa, penonton dimanapun itu. Yep. Dan itu bukan hal yang mudah, karena itu terjadi seperti tahun 2024, tanggal 20 Juni. Dan itu tepat sebetulnya dengan pernikahan saya, anniversary pernikahan saya yang ke-15 tahun. Wow. Jadi itu benar-benar kalau ditanya bagaimana perasaan dan kondisi pada saat itu tuh benar-benar kayak roller coaster. Dan itu tidak mudah sama sekali, karena saya nggak pernah ngalamin situasi seperti itu. Yep. Dan itu benar-benar mengena saya secara physically, mentally, spiritually. Dan sampai ke satu titik mungkin 3 bulan pertama saya bisa katakan itu seperti neraka ya. Dan saya benar-benar down, saya orang suka olahraga, pada saat itu saya tidak olahraga, badan saya remuk total. Saya setiap hari nangis, stres, depres, tapi itu bukan suatu perjalanan yang mudah buat saya sih. Dan itu saya harus lewati terus-menerus, hampir kurang lebih 1,5 tahun lamanya. 1,5 tahun lamanya menghadapi hal tersebut. Dan itu benar-benar menghantui saya karena setiap jam 5 sore pasti ada suatu hal yang baru. Dari sosial media, diviralkan kemana-mana semua. Dan setiap hari waktu bangun tidur, saya udah menjalani semua dengan segala berita yang ada semua. Sampai satu titik jam 5 sore, saya selalu nggak tahu kenapa jadi kebiasaan saya ngebuka YouTube, Instagram, TikTok, apa yang baru. Ke titik mana lagi, dibawa kemana lagi, dan akhirnya masalah dieskalasi terus menerus. Dari saya pribadi, papa, gereja, makro secara keseluruhan, sehingga cukup mengena kepada saya sih. Dan itu suatu hal yang saya juga nggak tahu kok bisa lewatin ya, sampai ke titik itu. Nah itu yang saya alamin sih, kurang lebih. Setiap jam 5 menyaksikan gitu. Biasanya kan ketika kita diserang kayak gitu kan ada reaksi kita biasanya udahlah biarin aja. Nah, apa yang membuat pastor saat itu setiap jam 5 tuh pengen terus buka lagi atau apa? Apakah ada ketakutan atau seperti apa? Pasti, saya masih manusia kok. Jadi saya ngalamin ketakutan tuh yang lumayan menghantui saya sekali. Karena konteks yang dibicarakan, saya tidak akan membahas secara detail, secara keseluruhannya. Tapi itu lebih ke arah personal pribadi dan keluarga. Dan yang terpenting lagi, yang lebih parah lagi itu menyangkut ke anak saya pun juga. Akhirnya banyak fakta yang tidak selaras dengan aktual fakta yang semestinya, tanpa di cross check dengan lain-lain semua, akhirnya tuh banyak berita yang simpang siur kemana-mana. Setuju. Dan akhirnya itu benar-benar menyakiti ke pihak saya pribadi, tapi yang lebih saya takutin bukan sayanya. Karena saya mungkin bisa handle hal seperti ini semua, tapi yang saya takutin adalah anak saya. Mengenai pembulian dan lain-lain semua. Tapi dari situ ya makanya oleh dasar itu, karena saya tidak tahu nih lari mau kemana, kok udah out of the context semua, akhirnya banyak berita-berita yang diserang terus-menerus dan nggak stop, konsisten, viralin kemana-mana. Dan akhirnya ya saya benar-benar di waktu-waktu itu saya tahu jam tayang jam 5 sore. Jadi makanya atas dasar itu saya pengen tahu juga what's next, apalagi. Tetapi justru semakin saya dengar
Itu mengganggu saya secara pribadi. Dan akhirnya saya benar-benar kacau, saya tidur juga sulit. Saya dulu nggak pernah ada namanya asam lambung, GERD. Saya pikir terlalu tuh orang-orang yang sibuk banget, orang bagaimana ngalamin GERD. Saya akhirnya kena GERD for the first time in my life. Saya ngalamin itu sampai ke satu titik tiap malam saya harus pakai satu bantal tambahan lagi. Kalau enggak tuh asam lambung naik, saya ngerasa panas, saya pengen muntah. Kami dari program CBN atau Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian nih, yang mungkin kalian juga punya permasalahan yang sama. Kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah nomor dari layanan konseling CBN. So jangan ragu untuk langsung aja kontak. Layanan konseling CBN ini ada buat kalian menjadi teman dan sahabat yang berdoa buat kalian. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Seperti itu, dan itu menghantui saya selama 3 bulan pertama. Bahkan yang lebih parah lagi, saya sampai nggak berani keluar. Wow, berarti sempat memutuskan nggak berani keluar sama Saya sekali? karena kerjaan saya cuma dari ke kantor, habis itu saya balik ke rumah. Sempet tuh sore-sore saya iseng-iseng pengen, kayak kangen juga ya, pengen makan di luar, seperti itu. Saya akhirnya ngambil sengaja jam 2:30 sore. Itu orang-orang jarang makan kan jam 2:30 sore kan. Saya pikir nggak ada yang tahu, saya pakai masker, saya pakai topi, udah lancai banget dah bener-bener seperti itu. Tiba-tiba tuh saya datang ke satu restoran, makan, saya pakai sendirian, saya nonton dengan me time sendiri lah untuk refreshing sendiri. Bisa aja ada nggak tahu nih antara kegeeran atau bener-bener mind battling dalam pikiran saya sendiri, yang akhirnya ada satu pasangan di ujung mulai megang handphone, ngeliatin saya dan kayak begini, tuh kayak begini. Seperti tertuduh. Dan dari situ saya bener-bener tuh, waduh, mindset kita tuh bener-bener bahaya sekali kalau udah kena di situnya. Itu bener-bener main game banget, langsung ngerasa mengalami intimidasi, orang nunjukin kamu, ngeliatin kamu. Akhirnya mata yang tadi saya nggak terlalu sensitif melihat kiri kanan saya, tiba-tiba jadi mulai sensitif karena kok dia orang ngeliatin saya ya. Dan ada ngerasa tertuduh. Nah, atas dasar itu saya benar-benar sampai ke satu titik saya takut ke mall. Akhirnya saya cuman selama 3 bulan pertama, bahkan saya nggak ke gereja secara physically. Saya akhirnya cuma nonton online. Dan pada saat itu benar-benar saya ngelewatin itu semua ya hari demi hari aja saya lewatin. Karena tsunami 3 bulan pertama itu tuh ekstrim sekali. Oke, sebelum nanti ke fase melewatinya gimana, ini saya mau tanya tentang kondisi keluarga saat itu gimana, Pastor? Karena kan benar tadi Pastor kan dampaknya akhirnya ke istri, ke anak, ke nama besar bapak saat itu kan pasti berpengaruh kan. Dan kadang juga isu-isu itu belum tentu kebenarannya, tapi karena sosial media itu kan orang sebebasnya untuk berpendapat kan. Itu gimana? Boleh cerita nggak kondisi keluarga saat itu? Nah, karena kita nggak pernah ngalamin, jadi kita nggak tahu what to expect. Jadi benar-benar saya ingat sekali di hari pertama tanggal 20 Juni 2024 itu waktu berita itu viral, istri saya juga nggak tahu bagaimana cara meresponi terhadap ini semua. Sampai ke satu titik pada saat itu cuma bisa nangis doang. Nangis, stres, frustrasi. Secara akal manusia kita mulai bermain lah, bagaimana nih, kebenarannya apa, kok bisa dibawa, kok bisa diseret dan lain-lain semua. Tapi saya mesti akuin benar-benar ya pada saat itu ya kondisi kami cukup mengena banget ke kami. Tapi saya mengucap syukur akan pada hari itu pun juga saya bisa, ya istri saya kuat ya. Dan waktu itu hari pertama dia menggalau, stres, saya juga stres. Akhirnya saya juga ngomong ke anak saya mengenai kondisi yang terjadi di luaran seperti itu supaya dia tidak dengar dari orang luar. Tapi dia benar-benar dengar dari saya pribadi dengan kondisi aktual dan yang seril-rilnya. Dan saya udah cerita kepada papa mama saya juga, kepada konteks daripada gereja kami juga cerita mengenai kondisi yang terjadi dan supaya kita bisa tahu apa yang harus kita hadapi, apa yang akan kita hadapi ke depan sana. Sehingga itu yang kami dapat persiapkan saja pada saat itu. Tapi ya itu nggak mudah sih. Kalau lihat ke belakang lagi sih kaget juga sih. Seperti itu. Respon dari mungkin tadi dari istri, ya mungkin gimana respon dari orang tua atau papa secara pribadi untuk bisa menguatkan pastor secara pribadi, karena kan juga kan pasti ada dukungan support dari mereka untuk bisa melewati ini. Boleh cerita bagian itu nggak? Ya sekali lagi karena kami nggak pernah ngalamin ini segini terpurukin dan segini viralnya. Kami nggak pernah ngalamin. Jadi jujur secara manusiawi kami juga nggak tahu bagaimana meresponi. Dan ya walaupun kami pendeta, pastor, apapun disebut itu, kami masih manusia biasa yang menghadapi masalah sama seperti orang-orang seperti biasanya. Sehingga pada saat itu kami ya puji Tuhan ya papa saya tetap dukung saya. Dia tahu anaknya seperti apa, bandel-bandelnya anak seperti apapun itu dia tahu lah seorang ayah seperti apa, dan dia tahu saya tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu semua. Karena itu mengganggu mengenai value, suatu nilai yang kami selalu hidupi bersama-sama. Tapi di luar daripada itu ya dia cuma ngingetin saya, kuatkan saya, doakan saya,
Dan istri cuma bilang sama saya, udah kita jalani bersama. Karena kita juga nggak bisa apa-apa, kita nggak tahu caranya menyelesaikan seperti apa karena tidak pernah mengalami. Jadi kita take it one day at a time aja. Kita laluin bersama-sama sih sama keluarga. Suka dan duka, nangis bareng. Anak saya nggak pernah lihat saya sampai segitu nangisnya, stresnya. Saya juga nggak tahu bagaimana mau ekspresikan pada saat itu sih. Tapi itu yang saya alami dan dapat dukungan dari orang tua secara maksimal. Biasanya ketika kita ngalamin hal-hal kayak gitu ya, atau ada tuduhan yang berusaha menjatuhkan kita atau mungkin merusak nama baik gitu kan, itu adalah proses di mana Tuhan kayak kita lebih dekat sama Tuhan. Boleh cerita part itu nggak, Pastor secara pribadi? Gimana ada terjadi personal, misal dalam arti Pastor sama Tuhan, lebih ke doa, lebih ke hal-hal benar-benar kayak apa yang Pastor dapat dari Tuhan mungkin secara pribadi, lebih ke untuk step by step kan, karena tadi Pastor bilang kan 3 bulan loh, nggak mau keluar, kayak nggak mau ke gereja juga, kayak asing sama sekitar, kayak tertuduh, terintimidasi. Boleh cerita proses tentang bagaimana sama Tuhannya nggak sih, Pastor? Ya, itu benar-benar satu perjalanan real sekali. Saya benar-benar, saya nggak pernah ngalamin penyertaan Tuhan, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan itu segitu realnya bahwa Tuhan kita tuh nyata, Tuhan kita tuh hidup. Melalui proses itu. Dan waktu itu saya benar-benar, karena saya udah nggak bisa apa-apa sama sekali. I wish I can do something. Tapi pada saat itu saya benar-benar dihadapi dengan situasi yang ya udah kita jalanin, cuma bisa andalin Tuhan. Udah nggak bisa apa-apa, kita andalin Tuhan. Saya cuma bisa kerjaan tiap hari, cuma nangis, doa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, komplain sama Tuhan. Ini manusiawi banget, saya komplain, kenapa kok kena ke saya gitu, kenapa giliran saya lagi mau masuk ke dalam pelayanan lebih dalam lagi, terutama di gereja GBIPRJ CK7 itu, saya mau nyemplung lebih dalam lagi, terlibat, dan akhirnya kita ada suatu pelayanan bersama dengan papa saya. Itu satu hal yang saya dambakan dari dulu. Udah mulai masuk, kenapa langsung terjadi setengah tahun kemudian ya? Dari saya masuk di bulan Februari 2024, di bulan Juni kejadian. Saya bertanya itu, why me? Kenapa begini, kenapa begitu? Saya tanya sama Tuhan. Tapi akhirnya saya lakukan, saya cuma bisa berdoa, baca firman. Kedengaran klise sih, kedengaran klasik, wah itu mah biasa pendeta pasti ngomong seperti itu. Tapi benar-benar karena saya udah nggak bisa apa-apa sama sekali. The only way, karena saya mentok ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu cuma ke atas. Cuma komplain, ngomong kepada Tuhan, ya karena dia pencipta semuanya, kenapa ini terjadi? Dan itu yang saya lakukan setiap hari doang aja. Dan saya jalani satu persatu, baca Alkitab. Saya nggak pernah ngerasain tuh baca tuh segitu deketnya kayak firman Tuhan, ngerasa Tuhan tuh segitu realnya. Dan ternyata hal itu yang membangun iman saya sampai hari ini sih. Melalui perjalanan ya satu hari, every day by day saya laluin. Saya udah nggak berharap 5 bulan ke depan akan seperti apa, 2 hari kemudian. Karena saya nggak tahu. Karena every day itu setiap hari eskalasi terus. Jadi I don't know what to expect. Yang pertama, yang kedua, saya nggak tahu ujungnya di mana. Karena nggak tahu, jadi ya udah cuma hidupin day by day sama Tuhan. Itu aja sih yang saya lakukan sih. Ketika tadi Pastor bilang day by day sama Tuhan ya, dan memang untuk menyetop ini juga kan nggak tahu caranya. Orangnya juga ibaratnya mungkin akan lebih kayak dengan bebasnya dia mengakses hal-hal kayak gitu kan, bakal menjatuhkan personal gitu kan. Hal personal apa yang Pastor dapatkan? Apakah ya mungkin kan secara manusia kita kayak mikir, aduh gue kesel banget nih, gue pengen marah, rasanya gue pengen gue balas kan. Tapi kan itu kayak berbenturan dengan firman juga kan. Nah mungkin seperti apa konfrontasinya saat itu, Pastor? Nah itu benar-benar suatu hal yang sangat menarik sekali. Karena buat saya gini, untuk kita mengambil posisi berdiam dan berserah karena kita nggak punya apa-apa, itu mudah. Tapi posisi saya pada saat itu, karena saya punya banyak teman juga. Dan teman-teman saya tuh dalam konteks saya secara pribadi, mereka tahu kondisi saya. Mereka juga berteman dengan si A, si B, dengan kepolisian dan lain-lain semuanya. Banyak daripada mereka menawarkan sesuatu yang kayak mereka bilang, kita bisa bantuin karena saya tahu, kayak kenal kamu dari zaman kamu kuliah dan lain-lain semua sampai hari ini. That's not you. Mereka katakan seperti itu. Dan mereka menawarkan. Itu konteks saya. Konteks ke papa saya, dia juga dokter. Dia seorang dokter yang notabene pada saat itu waktu dia masa-masa jaya, dia lagi dibawa naik sama Tuhan dengan segala promosi, dia sempat menjadi dokter cendana. Dan banyak dari orang-orang telepon juga, saya nggak terima dengan keluarga dokter dilakukan seperti ini. Dan juga bilang, mau nggak kami bisa bantu, kita bantuin supaya bisa cross check lebih dalam, dan intinya kita bisa bantuin semua. Dan itu sebetulnya satu sisi secara manusiawi saya, wah bisa melalui jalan ini. Tapi saya mengucap syukur dengan adanya seorang gembala sidang kami, dalam konteks ini adalah Pak Niko. Dia selalu mengingatkan kepada kami, jaga hati.
Tuhan yang akan berperan buat kamu semuanya. Ini saatnya respon kamu yang akan menentukan masa depan dan cerita daripada Tuhan ini semuanya. Itu nggak mudah. Justru dengan kita memiliki sebuah pilihan dan opsi untuk kita memilih berdamai dan tinggal diam, itu justru nggak mudah. Yes. Kalau emang kita nggak punya apa-apa ya emang nggak punya apa-apa kan. Akhirnya kita emang ya udah cuma bisa berserah doang. Yep. Tapi itu saat momen yang benar-benar menguji kami selaku anak Tuhan, apakah kita percaya dengan Tuhan atau tidak. Ujung dari cerita ini akan seperti apa, itu semua bergantung pada respon kami pada saat itu. Betul. Dan itu yang kami dapatkan sih untuk menguatkan kami tetap ya laluin. Kalau emang perlu proses hukum kita jalankan. Karena kita akan bukakan semua fakta yang ada semua dengan keberadaan, keadaan semua kami akan bukakan melalui proses hukum yang selayaknya harusnya seperti itu. Yep. Dan kami taati aja. Dan kami lakukan pembukaan dan klarifikasi apapun itu yang kami perlu lakukan sesuai dengan konteks pada saat itu. Ya sebenarnya tadi yang Pastor cerita ya, bisa aja kita sebenarnya menggunakan power kita, apalagi Pastor punya networking juga kan, apalagi nama baik bokap saat itu juga sempat ibaratnya sangat dikenal orang lah ya, dan maksudnya kita juga tahu, kita juga mendengar ibaratnya dengan isu kayak gitu kan bisa merusak semua citra kan. Betul. Bisa aja sebenarnya pengen ngebalas, tapi akhirnya responnya lebih memilih ke sesuai prinsip firman Tuhan atau gimana? Iya, baik lagi, keinginan saya masih manusia. Yep. Ketidakadilan yang kami terima dengan segala perlakuan yang ada, dengan segala kehebohan secara global, nasional itu semua, ya otomatis kita nggak bakal bisa terima lah. Kita tidak bisa terima hal ini semua. Tapi sekali lagi, saya selalu diingatkan sama Tuhan, hati-hati dengan cara kamu berdoa. Ternyata waktu saya diingatkan akan hal itu semua, saya diingatkan kembali bahwa saya selalu punya doa secara pribadi saya, biar Tuhan pakai hidup saya menjadi dampak, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan saya mulai belajar satu hal bahwa saya makanya selalu katakan kepada orang, hati-hati dengan cara berdoa. Kenapa? Jangan kamu berharap diri kamu yang akan dirubah langsung. Tapi Tuhan seringkali mengizinkan suatu peristiwa. Peristiwa itu dia diberikan dan diizinkan Tuhan terjadi untuk memberikan saya kesempatan untuk mengetes respon saya untuk bisa jadi dampak, jadi inspirasi. Yep. Dan pada saat itu saya benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan habis itu banyak hamba Tuhan menghampiri saya, mendoakan saya untuk tidak pernah menyerah dalam apapun. Dan firman yang tadi itu menguatkan saya secara pribadi. Untuk tetap tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Seperti Keluaran 14:14 kan, Tuhan yang berperang buat kita. Tugas kita apa? You only need to be still. Tinggal tenang. Yes. Itu nggak enak. Baca ayat itu sekarang tuh gampang banget ya. Tapi dulu gregetannya minta ampun kayak, enggak Tuhan, saya nggak bisa kayak begitu sama sekali. I have to do something. Tapi akhirnya baik lagi Tuhan mengingatkan saya mau pakai kamu untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kemuliaan saya, untuk kemuliaan Dia. Dan itu doa kamu. Bagaimana kamu bisa jadi inspirasi, jadi dampak kalau respons kamu tidak ada beda dengan orang-orang sewajarnya. Yes. Akhirnya Tuhan mau pakai suatu dan lihat pembelaan aku. Kalau aku mau pakai, aku mau bela dan aku emang udah pilih kamu. Karena saya sempat bertanya, kenapa saya? Kenapa nggak orang lain sih? Yep. Kenapa nggak bro lah? Yep. Seperti itu. Tapi tiba-tiba saya diingatkan kembali dalam hati saya secara pribadi, why not you? Karena emang Tuhan udah persiapkan kamu dalam fase ini dan Tuhan udah taruh semuanya untuk kamu agar kamu kuat bisa melewati ini semua. Yes. Dan ini jadi cerita kamu. Seperti itu. Akhirnya saya mulai mengaminkan itu dan saya berdamai dengan hal itu semua. Dan akhirnya saya laluin. Dan udah saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan mau pakai saya loh. Yep. Saya benar-benar jujur nih Tuhan yang pilih saya. Saya nggak pengen jadi pendeta. Saya nggak pengen jadi gembala, jujur. Nggak pernah ada di dalam benak saya. Saya tuh dulu pelayanan tuh dari usher, muter kemana-mana semua, pemusik. Akhirnya saya mentok terakhir tuh jadi drummer. Yeah. Saya nggak pernah kepikiran jadi pendeta. Dan saya pikir udah saya jadi businessman aja. Seperti itu. Tapi ternyata Tuhan pilih saya di sini semua. For a reason. Dan hebatnya Tuhan yang saya rasakan, kalau Tuhan udah pilih kita, Tuhan yang akan perlengkapi kita. Tugas kita taat, ikutin Dia, hasilnya itu dari Tuhan aja. Udah jalanin aja habis itu. Ujiannya berarti ketika memilih jadi pendeta, isu ini datang gitu ya, itu seperti kayak membentuk karakter sebenarnya atau seperti apa Pastor? Wah, perjalanan iman saya, pelayanan tuh udah cukup lama sebetulnya. Di tahun 98 saya melayani Tuhan. Seperti itu, jadi udah hampir 27 tahun saya jalanin itu semua. Dari segala departemen, dari parking ministry, usher, doa syafa, doa keliling, semuanya saya jalanin semua. Tapi climaxnya di posisi sekarang. Walaupun saya tahu di depan sini pasti akan ada lagi untuk upgrade saya ke next level lagi. Tapi waktu saya ngalamin itu semua, saya mulai mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Yep. Terutama mungkin konteksnya dulu itu saya sempat menjalankan sebuah komunitas 2011 namanya Fuse. Yep.
Saya jalankan 2011, 2023 saya mengambil keputusan untuk saya step down karena saya mendapatkan sebuah pewahyuan conviction untuk saya nyemplung ke dalam GBI PRJ CK7. Saya nyemplung dalam sana bersama dengan ayah saya, pelayanan di situ. Nah, saya mulai nanya Tuhan juga, kenapa kok waktu saya dari November 2023 saya step down, habis itu di Februari 2024 saya mulai nyemplung masuk, kok 20 Juni 2024 mengalami itu. Di situ saya mulai mengerti ternyata kronologinya itu ada maksud rencana Tuhan. Seringkali kita komplain kan kenapa terjadi. Tapi saya mulai diingatkan sama Tuhan, coba kamu lihat deh kronologinya. Kenapa gila kamu masuk ke satu wadah yang lebih besar lagi dalam konteks secara manusiawi, konteksnya secara jumlah, impact dan lain-lain semua. Tapi kenapa Tuhan persiapkan ini? Dan saya mulai mengerti sekarang kenapa Tuhan izinkan beberapa hal, bahkan masalah itu terjadi. Dan hari ini, di detik ini pun juga, saya bisa mengucap syukur. Dan buat saya, di luar daripada benar, salah, hak, dan lain-lain semua, saya nggak mau melari ke sana, itu lari ke hukum saja semuanya. Tapi saya ngerasa it was necessary buat saya pribadi untuk mengalami ini semua. Dan saya belajar banyak hal dari kejadian kemarin itu. Dan itu membentuk saya karakternya sampai hari ini. Tadi Pastor sempat mention tentang, ya ini mungkin bagian dari rencana Tuhan. Secara pribadi akhirnya apa yang Pastor dapatkan dari peristiwa itu? Secara pribadi mungkin Tuhan mau ngasih rema apa sih? Ya, banyak banget. Saya belajar banyak sekali dan yang saya dapatkan dan sebetulnya kontradik juga dengan sebetulnya nilai yang saya hidupi. Saya sebetulnya dari keluarga, terutama dari papa saya mengajarkan kepada saya reputasi itu lebih penting dibandingkan uang. Yes. Karena sekali lagi, uang itu kita bisa cari. Tapi reputasi itu sekali jelek selamanya akan sulit untuk kita perbaiki. Seperti itu. Jadi makanya saya punya quote yang saya selalu pegang. Kita bisa membangun reputasi mungkin butuh waktu 10 tahun untuk membangun sebuah reputasi. Kita hanya butuh 10 detik untuk menghancurkan reputasi yang sama. Seperti itu. Akhirnya itu menjadi suatu hal yang benar-benar kita pegang, saya pegang. Tetapi tanpa disadari, apa yang menjadi kepercayaan saya, walaupun konteksnya baik ya. Karena saya memaintain integritas, kekudusan, kebenaran, saya tetap maintain. Tapi dalam pelayanan saya tanpa disadari, barometer pelayanan saya mungkin pada saat itu lebih ke reputasi saya secara pribadi. Sehingga kepekaan atau pelayanan atau bentuknya dalam bentuk apapun, itu barometer dengan kondisi nama kita, nama keluarga, nama saya. Tanpa disadari. Jadi kelihatan beda tipis, beti gitu seperti itu. Tapi akhirnya saya mulai belajar bahwa waktu Tuhan mau memasukkan saya ke suatu ladang yang lebih besar dengan dampak yang lebih besar, saya mendapatkan bahwa I need you to be gone. Bukan tentang kamu lagi. Dan padahal dalam khotbah saya selalu katakan, his show, not my show. Tapi itu kan tipis kan? Yes. Nah akhirnya itu yang saya alami sehingga Tuhan membawa ke satu pelayanan lebih besar. Tapi saya butuh kamunya itu udah nggak ada lagi nama kamu. Supaya it's no longer self-centered tetapi Christ-centered di dalam pelayanan apapun. Itu satu hal yang saya pelajari nomor satu. Bahwa nama Tuhan lebih daripada segala dalam konteks pelayanan. Yang kedua, mungkin pada saat itu puji Tuhan waktu saya meninggalkan, bukan meninggalkan ya, sampai hari ini saya masih jadi advisory-nya Fuse dan co-foundernya Fuse Jakarta juga. Tapi mungkin pada saat itu konteksnya cukup berhasil. Secara manusiawi cukup berhasil, kelihatan dari komunitas berkembang dan lain-lain. Masuk ke wadah baru, ke CK7, dan saya terlibat dalam komunitasnya juga. Dan kalau berhasil juga, mungkin JJ makin sombong. Makin naik. Karena potensi bibit bobot saya ada ke sana. Dan Tuhan mau mengubah saya semua. Supaya landasan saya waktu masuk ke dalam pelayanan baru, itu benar-benar fondasinya semua digarap total. Dibersihkan, dimurnikan, sehingga waktu Tuhan bawa take off, setidaknya fondasi saya sudah siap. It's always been about Jesus, bukan tentang JJ. Nah itu yang saya belajar di salah satu hal. Wah, menarik nih. Kalau misalnya mungkin ini saya dari semua kisah Bible juga kalau kita lihat Musa juga kan dia diangkat menjadi seseorang yang penting di Mesir, tiba-tiba dijatuhkan lagi, dia harus mengembalakan ya. Yusuf juga harus menghadapi berbagai karakter dibentuk sebelum dia menjadi seorang nomor penting ya. Nah kalau dari Bible secara pribadi apa yang dari kisahnya yang terjadi sama Pastor tadi lebih ke relate sama apa sih Pastor sebenarnya? Secara pribadi apakah ayat, apakah kisah di Bible yang kayak ngegambarin kayak Tuhan tuh lagi ngingetin kisah apa sih? Yusuf kah, Musa kah, atau hal-hal yang membentuk karakter Pastor tadi? Sebetulnya kisah cerita tentang Yusuf. Saya tuh waktu kenal Tuhan tuh terima sebagai juru selamat secara pribadi itu 97. Secara real. KTP-nya mungkin bisa Kristen, tapi nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadinya.
Tapi 97 benar-benar conviction saya dan saya dapat mimpi. Yang tuh benar-benar mimpi yang cukup besar. Tapi pada saat itu nggak mungkin terjadi. Tapi sama seperti ya Yusuf mungkin ya harus mengalami beberapa hal pembentukan karakter untuk satu event yang Tuhan sudah siapkan dan persiapkan. Seperti itu. Dan itu yang saya alami secara pribadi sih. Dalam masalah demi masalah, saya mungkin dalam musim kehidupan di fase pertama, saya mengalami kegagalan dalam hal tertentu yang membentuk karakter saya secara pribadi. Fase kedua, fase ketiga, dan seterusnya sampai hari ini. Dan masih akan berlanjut lagi, saya percaya ke depannya, untuk membentuk saya semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu yang saya alami secara pribadi. Tetapi di setiap fase saya belajar sesuatu, tetapi grafik kehidupan saya itu selalu naik. Itu puji Tuhan selalu naik, walaupun ada up and down. Dan akhirnya banyak ayat yang sebetulnya menguatkan saya secara pribadi. Silakan. Itu kayak selama ngalamin itu, Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Jangan takut sebab aku huruf besar Tuhan menyertaimu. Jangan cemas sebab akulah Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. Itu saya aminkan setiap hari. Itu menjadi suatu revelation buat saya. Dan satu lagi di Yesaya 54 ayat 17. Tetapi, ini juga menguatkan banget. Tetapi setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tak akan berhasil. Saya aminkan itu terus. Dan setiap tuduhan dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Aku huruf besar Tuhan akan menghadiahkan kemenangan kepada hamba-hambaku. Demikianlah kata Tuhan. Dan itu menjadi suatu ayat yang saya pegang setiap hari. Dan saya hidupin sama Tuhan. Kalau Tuhan bawa saya pada hari ini, Tuhan pasti perlengkapi saya terus. Dan saya selalu diingatkan mengenai keadaan Musa, mengenai melintasi Laut Merah. Dan itu saya diingatkan, dan itu menjadi suatu conviction buat saya secara pribadi, bahwa seringkali saya rindu masalah dihilangkan. Tapi Tuhan lebih pengen tuh membawa kita justru melalui, go through the problem. Tujuannya pertama buat apa? Untuk saya ngalamin Tuhan to the next level. Dan kalau kita tahu ceritanya Musa melewati Laut Merah, kan dinding airnya itu kan ditahan semua. Jaraknya ternyata saya pelajari itu sampai 20 km, sampai kita benar-benar ngelewatin semua. Tuhan jaga. Tapi waktu ngelewatin ya, tuh ngeri-ngeri sedep. Dengan segala angin, dengan segala hal semua. Ini bener nggak sih kalau saya baru jalan 5 km pertama, 10 km, ini air ketutup nggak sih? Tapi ternyata Tuhan sertai semua. Dan itu menjadi ayat-ayat pegangan saya yang saya bisa lewati dan lalui setiap hari sih. Berjalan, jadi saya udah nggak ngoyo sama Tuhan pada saat itu. Saya udah berharap ini. Karena apa yang saya harapkan tuh seringkali tidak terjadi pada saat itu. Dan saya benar-benar nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Jadi saya cuma lewatin one day at a time. One day at a time. Jalan sama Tuhan, andalkan Tuhan. Baca ayat, kuatkan, doa, udah. Itu doang yang saya bisa lakukan sih, udah nggak ada hal yang lain lagi. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu benar-benar berbuah dan mengena ke saya untuk tetap kuat. Oh, Tuhan tuh berdaulat atas semuanya. Oke, berarti prosesnya berapa lama akhirnya Pastor bisa bangkit dan bisa seperti sekarang, bisa cerita seperti sekarang? Karena kan gak mudah sebenarnya menceritakan hal ini gitu kan, gak mudah juga untuk berbagi tentang hal ini karena banyak hal tuduhan-tuduhan tadi kan. Bangkitnya mungkin boleh ceritain dan sekarang seperti apa? Ya, tadi saya katakan 3 bulan pertama itu saya bisa katakan tuh bulan terpuruk, hari terpuruk, minggu terburuk saya. Saya di bulan keempat sampai di akhir tahun itu keadaan udah semakin turun karena kejelasan sudah ada semua dari ex direktur saya, semua itu udah ada kejelasan semuanya lah seperti itu. Sehingga ke satu titik keadaan itu dan case-nya sudah kelar semua. Dan masuk ke fase di mana saya akhirnya di bulan keempat kelima saya udah mulai memberanikan diri untuk mulai keluar. Kok nggak saya jadi orang goa kali, gak keluar sama sekali karena stres sekali. Tapi saya itu pelan-pelan. Jadi enjoy the process, take it one day at a time lagi. Saya jalanin, akhirnya udah kondusif. Saya konsultasi ke beberapa mentor, leader, hamba Tuhan. Dengan gembala sidang pun juga dalam konteks ini di GBI, Pak Niko, mengenai kondisi ini bagaimana. Akhirnya saya benar-benar selama 6 bulan pertama, itu saya sabatikal. Saya tidak keluar, saya tidak pelayanan sama sekali. Seperti itu. Saya benar-benar cuma berdiam diri. Dan udah keluarga saya dan jalannya itu semuanya, dan akhirnya ya udah saya lewatin semua sampai di Januari 5 saya ingat sekali tuh, itu pertama kalinya saya kembali ke pelayanan. Dan itu for the first time saya khotbah kembali di PRJ, GBI PRJ waktu itu di Kemayoran, Mega Glora Kemayoran. Waktu saya khotbah kembali, kemudian saya dengar kabar yang tidak enak juga karena saya tidak mengharapkan itu, almarhum. Seperti itu. Dan itu hari pertama kali saya naik mimbar.
Dan tanggal 5 Januari itu adalah ulang tahun mama saya pun juga. Dan pada saat itu saya ngalamin itu semuanya, lewatin satu persatu, mendengar kabarnya. Pada saat itu pun saya juga udah legowo dan saya udah melepaskan pengampunan. Dan saya dalam posisi empati terhadap beliau. Dan akhirnya saya udah lewatin semua, ya udah jalanin satu persatu. Dari tanggal 5 Januari terus saya lewatin satu persatu semua. Dan saya mengalami trauma sebetulnya. Setiap hari itu jam 5 sore saya buka, yang tadi saya katakan. Saya buka sosial media, Instagram, YouTube, dan lain-lain semuanya. Itu saya bisa bebas di tanggal 31 Januari. Bebasnya? Saya udah nggak ngeliatin lagi. Maksudnya apa yang membuat pastor bisa bebas? Apa boleh diceritain fasenya kenapa bisa bebas gitu? Karena kan banyak orang juga sekarang ketika mereka dihujat, ketika mereka dituding, mereka difitnah, itu kan pasti ada intimidasi, pastor. Apalagi pastor sudah mulai pelayanan kan, pasti kan semua tatapan mata itu ke kita kan. Nah itu gimana bebas dari hal itu? Pertama saya berdamai dengan situasi yang ada. Karena kebenaran sudah dibukakan, penjelasan dan klarifikasi sudah selesai semua. Itu salah satu faktor yang benar-benar menguatkan saya untuk bisa move on to the next level. Seperti itu. Dan akhirnya saya juga mulai berdamai dan saya tahu dari situ semua, dari 6 bulan pertama saya bisa melihat ikut campur tangan Tuhan terhadap anak saya, terhadap keluarga saya, papa mama saya. Saya bisa lihat pertolongan semua, anak saya tidak pernah dibully. Itu satu hal yang benar-benar kayak saya katakan, wow. Kok bisa ya Tuhan jaga, kalau Tuhan mau jaga tuh benar-benar dijaga full semuanya. Karena akibat 6 bulan itu benar-benar training ground saya yang cukup sebetulnya sekarang kalau saya lihat cukup singkat, tapi itu mendalam dan berakar banget dalam kehidupan saya. Itu akhirnya saya memiliki namanya ketidaktakutan lagi dalam menghadapi apapun. Dan akhirnya saya mulai berdamai, di satu titik saya tahu kebenarannya apa dan saya menjalankan itu semuanya dan saya megang prinsip Pareto. 80-20, 80% 20%. Jadi saya belajar bahwa haters akan selalu menjadi haters. Saya diam dibilang sombong, saya nyapa dibilang SKSD, sok kenal sok deket. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan ada selalu namanya haters. Cuma akhirnya barometernya di mana? Saya belajar mengenai prinsip Pareto itu sendiri, 80-20. Selama 80% orang katakan itu benar, 20% kan selalu ada 20%. Dan saya tidak bisa menyenangkan 100%. Sudah pasti tidak bisa karena saya pun tidak sempurna. Dan akhirnya saya belajar selama 80% mengatakan benar dan diuji, jalanin terus. Life have to go on. Setuju. Apa yang pastor bilang sih sangat setuju ya, karena kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Di setiap lini kehidupan kita pasti akan ada orang yang nggak senang sama kita, yang hate sama kayak kita kan gitu. Mungkin dia punya masalah, punya problem. Bahkan kalau kita lihat sosial media sekarang kan netizen dengan enaknya mereka komentar tentang hidup orang, menjatuhkan orang, tapi tanpa memikirkan dampak ke depannya ya seperti apa gitu kan. Bahkan kita interview banyak orang juga mental mereka rusak gara-gara itu, Pastor. Rusak gak, apalagi kalau misalnya mereka ikut kompetisi dikomentarin. Mungkin boleh ke kamera, Pastor. Apa yang Pastor ingin sampaikan kepada mereka-mereka nih yang mungkin sama pernah mengalami dihujat, diintimidasi, mungkin nama baik mereka rusak, mungkin mereka ketakutan, mereka diintimidasi berbagai hal-hal yang membuat mereka kayak mereka nggak berarti kayak gitu. Mungkin boleh silakan kamera. Ya, kepada seluruh teman-teman yang nonton semuanya dalam hal ini, saya tahu keadaan itu tidak mudah sama sekali. Yang pertama yang saya belajar, kita harus kembali kepada sumber daripada segalanya, itu Tuhan Yesus sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Dan yang kedua, kita nggak boleh namanya victim mentalitas korban, di mana kita merasa enggak diri kita paling benar. Kita ada prinsip tunjuk, 1 jari menunjuk ke orang, 3 jari ini 4 jari menunjuk kepada diri kita sendiri. Akhirnya dibanding kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai cross check kepada diri kita sendiri. Apa yang kita sudah lakukan, apakah ada kesalahan atau tidak. Makanya saya selalu belajar dengan hal di mana kita tidak bisa mengubah masa lalu kita dapat mengevaluasi dan menganalisa, tetapi kita bisa merubah masa depan kita dengan respon kita pada saat ini. Dan itu yang saya pegang dan itu yang saya lakukan. Sudah itu, yaudah kita jalani bersama-sama, miliki komunitas yang sehat, dan kembali kepada akar utama yaitu keluarga kita sendiri dengan orang tua dan benar-benar bersatu dengan mereka. Itulah akar di mana saya bisa kuat sampai hari ini, dan jangan pernah sendirian, utarakan kepada banyak orang supaya kita bisa maju bersama-sama di dalam Tuhan. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih sama Pastor JJ, kita akan ngebahas tentang dunia misalnya pelayanan lah, pendeta, panggung rohani dan lain-lain. Tapi sebelumnya kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Perkenalkan nama saya Roma. Ini adalah Roma.
dari lahir, dia memang sedikit berbeda dari teman-temannya. Hal ini membuat Roma tumbuh menjadi anak yang pendiam dan kurang percaya diri. Waktu Roma dilahirkan, dokter memang sudah bilang kalau Roma itu anak yang spesial. Dia kemarin dibilang itu anak yang mengidap Down syndrome. Jadi memang dia mulai kecil sampai umur dia 11 tahun, memang perkembangannya agak lambat gitu. Di sekolah paling dia memang pernah saya tanya-tanya gitu. Ada nggak gangguin kau di sekolah? Ada sih dibilang seperti itu. Kayak mana? Dibilang sama aku Roma bodoh, katanya gitu. Pada tahun 2022, Roma bergabung di Sanggar Belajar School of Life di GBI Gasaribu, sebuah program pemuritan anak yang holistik dari CBN Indonesia. Para tutor di sini melihat Roma sebagai anak yang istimewa dan butuh perhatian khusus. Pertama kenal dengan si anak susah interaksi. Kadang kalau dia susah interaksinya itu kita tanya nggak mau jawab. Dia diam aja, matanya gini tunduk, diam aja. Jadi kita susah berinteraksi dengan dia. Kita kasih perhatian khusus memang iya. Hanya saja kita perlakukan dia sama seperti anak-anak yang umumnya. Ada kegiatan yang kita langsungkan, dia ikut kita sertakan. Tapi untuk sekarang ini, dengan saya pribadi, dia itu sudah mau bercerita. Saya lihat dia sudah mau bermain dengan temannya, nyanyi-nyanyi sendiri mau. Kalau dulu enggak, dia cari tempat aja sendiri. Natal 2023 menjadi momen tak terlupakan ketika Roma dapat tampil di depan umum, menari, dan membaca liturgi dengan percaya diri. Saya yang paling kagetnya itu dia pede tari lilin gitu. Justru Pak saya menangis Pak. Saya menangis itu karena terharu. Ternyata dia tuh bisa tampil. Jujur Pak, saya juga karena dengan kekurangan dia agak kurang pede juga gitu Pak. Tapi karena dia udah bisa tampil, ternyata dia juga bisa. Ternyata mengikutkan seperti anak-anak normal biasa. Ayo baca dulu Rom. Coba baca yang ini. Kuat caranya. Ya bacalah. Kami sangat berterima kasih kepada CBN OBI dan juga guru-guru SOL. Saya sebagai ibu dari Roma Sianipar sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada CBN dan OBI, terutama untuk SOL dan juga buat tenaga pengajar yang ada di SOL yang sudah sabar mengajari Roma sehingga Roma karakternya bisa berubah lebih baik. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih.